Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat walaupun kita masih belajar online. Semoga kita bisa cepat ketemu, bisa cepat tatap muka, bisa belajar di sekolah lagi. Nah, Bapak harap kalian tetap semangat nih untuk tetap belajar. Belajar apa aja, belajar fikih, belajar matematika, pokoknya tetap semangat dan jangan malas-malasan walaupun kalian belajar di rumah. Nah, kembali lagi ketemu sama Bapak dalam pelajaran fikih. Pelajaran kita tiap hari Rabu. Nah, Bapak harap kalian semua sudah punya buku LKS. Pasti udah dapat dong dari sekolah. Nah, kalau udah dapat, berarti sembari Bapak jelasin, bisa kalian sembari baca juga buku LKS-nya. Sembari kalian cari tahu mana sih yang Bapak bahas nih, halaman berapa. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang cara berwudu. Cara berwudu itu ada di halaman 8. Nah, tapi sedikit review materi sebelumnya. Yang dari 2 video sebelumnya kan kita belajar tentang toharoh. Toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Hadas itu ada 2, hadas kecil dan besar. Najis terbagi 3, mukhafafah, mutawasitoh, dan mughalazah. Lalu bersihnya dengan apa, Pak? Dengan air, salah satunya dengan air. Air itu kemarin ada 5 macam. Ada air mutlak, air mustamal, air musyammas, air tohir ghairu mutohir, dan air mutan najis. Nah, ini kurang enak nih. Mutan najis. Jadi itu kurang enak ya, tinggal tambahin sendiri. Jadi itu sedikit review dua materi sebelumnya. Kalau kalian masih belum paham, bisa baca buku LKS-nya atau bisa lihat video Bapak lagi yang kemarin ya. Nah, lalu hari ini kita belajar apa, Pak? Belajar cara berwudu. Nah, cara berwudu itu kalau di LKS ada di halaman 8. Bisa kalian lihat caranya berwudu. Nah, berwudu ini merupakan salah satu cara bersuci di antara cara lainnya. Ada tayamum, ada mandi besar. Nah, itu mereka termasuk cara-cara bersuci. Nah, tapi kita hari ini fokus belajar pada cara berwudu. Nah, hal yang mesti dilakukan saat berwudu, hal yang mesti diperhatikan sebelum berwudu. Pertama, yang pastinya adalah niat. Niat wudu itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, kalau kalian nggak bisa baca bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesia aja nih. Bahasa Indonesianya aja nih di bawah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi wudu itu cuma bisa menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besar kemarin dengan apa? Dengan mandi. Nah, selanjutnya hal yang mesti dilakukan saat berwudu. Nah, jadi ada tahap-tahapannya dalam berwudu itu. Yang pertama mesti dilakukan. Nah, yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan. Jadi pastiin telapak tangan kalian basah, jari jemarinya sampai telapak tangan, sampai pergelangan tangan. Pokoknya dipastiin tuh basah. Terus dipastikan juga dibasuh, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Yang kedua, setelahnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, berkumur-kumur biasa memasukkan air ke dalam mulut, terus kita kumur-kumur, nah, terus masukkan air sedikit ke dalam hidung. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Yang penting basah. Nah, terus tapi jangan lupa dikeluarin tuh kalau airnya udah masuk dalam hidung. Jangan ditelan. Kalau ditelan nanti kalian batuk. Nah, setelahnya membasuh wajah. Nah, yang mesti diperhatikan dari membasuh wajah ini adalah bahwa wajah itu harus basah semuanya. Maksudnya basah semuanya adalah dari tempat tumbuhnya rambut nih. Kalau dari atas tempat tumbuhnya rambut tuh mesti basah tuh. Awalnya tumbuhnya rambut. Nah, itu mesti basah sampai bawah dagu. Kalau yang udah punya jenggot, nah sampai bawah dagu situ jenggot, tempat tumbuhnya jenggot harus basah. Terus sampai yang sebelum telinga nih kalau samping-sampingnya. Jadi harus dipastikan semuanya basah. Nah, setelah membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku. Jadi ingat, mesti sampai ke siku. Jangan tidak sampai ke siku, karena kalau tidak sampai ke siku maka wudunya tidak sah. Terus selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Nah, kalian bisa
ambil air sedikit, terus diusap tuh sebagian kepala kalian. Boleh semuanya, boleh sebagian aja. Boleh, tapi jangan sampai kalian basahin semua tuh. Tiba-tiba kalian nunduk, diguyur pakai air gitu, nggak bisa. Soalnya itu kalian sama aja boros air. Nah, selanjutnya setelah mengusap sebagian kepala, membasuh telinga. Jadi ambil sedikit air, ditaruh jari telunjuk di dalam lubang telinga, jari jempol di bawah daun telinga, diusap itu ke atas tuh, biar rata semua. Pastiin semuanya basah. Setelahnya membasuh kaki. Nah, membasuh kaki sampai pergelangan kaki aja dibasuh, diusap. Terus jangan lupa sela-sela kaki tuh, sela-sela jari kaki, pastiin juga tuh basah. Karena biasanya ada yang cuma sekedar ngebasahin doang, tapi nggak diusap. Takutnya nanti sela-sela jari kaki yang tempatnya sempit itu tuh, antara jempol kaki sama jari-jari lainnya tuh. Nah, takutnya tuh nggak basah. Nah, kalau nggak basah, berarti wudhunya belum sah. Kan kita nggak tahu tuh kalau nggak basah, makanya dipastiin dengan memasukkan jari-jari tangan di antara jari-jari kaki tuh, diusap tuh satu persatu biar basah. Dan yang terakhir adalah tertib dan berkesinambungan. Tertib maksudnya apa? Tertib maksudnya semua tahap-tahapan wudhu ini dilakukan secara berurutan. Jadi dari membasuh kedua telapak tangan, terus berkumur-kumur. Jangan habis membasuh kedua telapak tangan, membasuh sebagian kepala, nggak boleh. Habis membasuh telapak tangan, habis itu membasuh telinga. Nah, nggak bisa. Jadi harus dilakukan secara berurutan. Berkesinambungan maksudnya, jadi ketika berwudu ini harus dilakukan dengan usai dari satu gerakan wudhu langsung diikuti dengan gerakan lainnya. Jadi jangan sampai ditinggal. Misalnya habis basuh ke telapak tangan, tiba-tiba kalian malah jalan kemana-mana gitu. Nggak boleh. Jadi harus diselesaikan wudhunya terlebih dahulu. Nah, setelah berwudu itu kita ngapain? Jangan lupa yang terakhir adalah doa setelah wudu. Nah, doanya tuh kalian bisa lihat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci. Nah, jadi itu hal-hal yang mesti dilakukan saat berwudu. Jadi ada niat, ada tata caranya, dari mulai membasuh tangan sampai membasuh kaki, tertib dan berkesinambungan, dan yang terakhir, jangan lupa doa setelah wudu. Sip. Jadi cukup sampai sini pelajaran kita hari ini. Ingat, dibaca-baca lagi LKS-nya. Kalau misalnya masih belum paham tata cara berwudu, kalian bisa lihat video di YouTube. Banyak tuh kalau kalian cari cara berwudu yang benar. Nah, nanti di situ akan ditampilkan video bagaimana cara berwudu yang benar. Sebenarnya kalau kita masuk, kita harusnya praktek nih di masjid, di Masjid Darussalam. Kita praktek tuh bareng-bareng cara berwudu biar kalian semua tahu cara berwudu yang benar. Tapi karena memang kondisi seperti ini, jadi bagaimana cara berwudu kalian bisa lihat video di YouTube, atau bisa tanya umi abi kalian, atau tanya ustadz kalian, atau tanya abang kalian yang udah tahu cara berwudu. Jadi cukup sekian dari Bapak. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum.